ada yang mencurigakan. Apa yang mencurigakan? Lihat, mana? Ayo ke sana yuk. Gimana? Paket aman? Aman? Jangan kapok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, silakan. Dengan siapa ini? Saya dengan Yulis Rahmawati. Oh, Yulis. Bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di kantor perusahaan PT Putra Padanata, tepatnya di belakang kantor perusahaan. Baik Pak, nanti saya tindak. Baik. Saya akan melaporkan ke pihak yang berwajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Ada pesan apa? Saya ingin melapor, Pak. Melapor? Ya, Pak. Atas nama siapa? Saya Buridwan, Pak. Saya ingin melaporkan bahwa saudara Bapak Muhammad Adi Pranata melakukan tindakan yang mencurigakan. Tindakan yang mencurigakan, Bapak Rangga sendiri memberikan sejumlah uang kepada karyawan bea cukai. Kemudian Bapak Rangga membawa paket dari mobilnya. Lebih rincinya? Tepatnya pada pukul 1 siang di belakang perusahaan Bapak Rangga sendiri. Tepatnya pada tanggal 28 September 2021 pada hari Rabu. Kalau gitu terima kasih untuk Pak Ibu karena sudah melapor atas kasus yang sangat serius ini. Jadi Pak Ibu bisa kembali ke rumah. Nanti kalau ada hal baik saya akan hubungi Pak Ibu untuk menjadikan saksi di saat sidang nanti. Terima kasih, Pak. Ya. Hati-hati ya Pak Ibu. Gimana kondisi di depan sana? Masih belum ada pergerakan, Komandan. Langsung maju. Boleh dia dengerin. Siap, Komandan. Kondisi dalam sana gimana? Aman, Komandan. Udah langsung. Angkat tangan. Angkat tangan. Tunggu tahu. Duduk. Keluar. Duduk. Begini. Saya barang bukti. Siap, Komandan. Jaga. Izin, Komandan, saya menemukan sesuatu. Apa ini? Apa ini? Aja nggak tahu. Narkoba ini. Maju. Cepat. Jalan. Masuk. Silakan masuk.
membantu? Saya ingin mengecek berkas hasil keuangan atas nama saudari Sophie Novitasari dari karyawan Bea Cukai. Baik, akan saya cek dulu. Oh, ternyata benar. Benar kenapa? Saudara Bapak Rangga telah menyuap saudari Sophie untuk menyelundupkan narkoba. Saya ingin meminta salinan berkasnya untuk dijadikan barang bukti. Baik, silakan. Sudah saya kirim. Baik, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Baiklah, terima kasih. Saya pamit undur diri. Silakan. Tutup yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, Kamis 30 September 2021, akan dilaksanakan sidang perkara pelanggaran HAM dan penyuapan. Sebelum dilaksanakan persidangan ini, ada beberapa tata tertib yang berlaku. Kepada panitera, silakan untuk membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan. Para pihak yang hadir dalam persidangan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, rapih, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang: 1. Membawa senjata tajam atau api, benda-benda lain yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan. 2. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan dalam ruang persidangan. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan dan alat peraga demonstrasi dan kampanye masuk ruang sidang kecuali untuk kepentingan pembuktian. 5. Merusak dan atau mengganggu fungsi dan atau sarana prasarana persidangan. 6. Menghina para pihak yang hadir. 7. Makan, minum, dan merokok dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung kecuali sudah mendapatkan izin dari pihak majelis hakim. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau terdakwa selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan serta martabat atau kewibawaan persidangan. 10. Mengeluarkan ungkapan atau pertanyaan, perilaku, dan gerak tubuh di dalam persidangan yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis sidang dalam memutuskan perkara. Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang wajib: 1. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama persidangan. 2. Menunjukkan sikap hormat kepada persidangan dan majelis sidang, termasuk menaati aturan berdiri ketika majelis sidang memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 3. Dalam hal para pihak yang hadir akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya, terlebih dahulu harus meminta atau mendapat izin ketua majelis. 4. Para pihak yang hadir akan menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan ketua majelis. Sekian, terima kasih. Apakah dapat dimengerti? Yang dapat dimengerti. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk hadirin untuk duduk kembali. Baik, sidang hari ini akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa perkara pidana nomor 123 garing PIP Sus garing 2021 garing Pengadilan Negeri Garut
atas nama Rangga Putra Adi Pranata pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah saudara siap untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang? Siap, Mulia. Silakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dengan keadaan bebas. Petugas datang terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa atas nama Rangga Putra Adi Pranata dipersilakan masuk ke ruang sidang. Baik, saudara terdakwa, Saya ada di BAP, identitasnya adalah nama Rangga Putra Adi Pranata, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir Garut 17 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir bisnis manajemen, pekerjaan CEO dari perusahaan Putra Pranata, alamat Kampung Lubuk Senang, Cikajang Garut, agama Islam, bangsaan Indonesia. Betul Pak Hakim. Apakah terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat Pak Hakim. Apakah terdakwa didampingi penasihat hukum? Didampingi. Penasihat hukum, apakah benar ini klien Anda? Benar yang mulia. Tolong tunjukkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktek pengacara atau advokat. Kejaksaan Negeri Garut untuk keadilan surat dakwaan nomor registrasi perkara 123/Pitsus/2021 Pengadilan Negeri Garut. Nama Rangga Adi Putra Pranata, tempat lahir Garut, kewarganegaraan Indonesia, alamat Kampung Legok Senang, Cikajang, Garut, agama Islam, pekerjaan pendidikan S1 Bisnis Manajemen, umur 31 tahun, tanggal lahir 17 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki. Penahanan terdakwa oleh penyidik Polsek Cisurupan sejak tanggal 28 September sampai tanggal 29 September, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 29 September sampai tanggal 30 September. Kejaksaan Negeri Garut diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 30 September. Dakwaan bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata bin Ahmad pada hari Rabu 28 September 2021 sekitar pukul 1 siang ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September berada di Dusun Babakan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk ke daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, telah melakukan penyeludupan narkoba dan penyuapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Bahwa pada waktu serta tempat seperti di atas, terdakwa Rangga Putra Adi Pranata sedang berjalan belakang perusahaan Putra Pranata. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata melihat serta bertemu dengan karyawan bea cukai berinisial S. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata pada saat itu sedang dalam kondisi sehat. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata membawa satu buah paket berisi narkoba jenis sabu. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata memberikan sejumlah uang kepada karyawan bea cukai berinisial S. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata kemudian pergi ke parkiran dengan membawa sebuah paket. Bahwa saksi Repinasri Apianti dan Yulis Rahmawati yang kebetulan melintas untuk pergi ke supermarket melihat kejadian tersebut. Bahwa saksi Repinasri Apianti dan Yulis Rahmawati kemudian mencari lokasi yang semata-mata aksi terdakwa. Bahwa saksi Repinasri Apianti dan Yulis Rahmawati juga melihat terdakwa sedang memberikan uang dan hendak pergi ke TKP. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata pergi dengan membawa sebuah paket.
bahwa atas petunjuk dari saksi Revinastri Aprianti dan Yulis Rahmawati diberitahukan soal kejadian tersebut kepada Satpam, bahwa atas petunjuk dari saksi Revinastri Aprianti dan Yulis Rahmawati, Satpam langsung melapor ke pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 111 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 KUH Pidana. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan sudah Pak Hakim? Apakah saudara terdakwa ingin mengajukan eksepsi atau menentang keberatan? Sebaliknya, saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Saudara penasihat hukum, apakah Anda akan mengajukan eksepsi? Yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi. Garut, 30 September 2021, hal eksepsi garing keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 155 garing PBR garing 01 garing 2021 atas nama terdakwa Rangga Putra Adi Pranata. Kepada yang terhormat Ketua Anggota Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 103 garing PID B garing 2010 garing Pengadilan Negeri PBR di garing. Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum yang saya hormati, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan kasih sayang-Nya lah kita dipertemukan dalam majelis yang sangat mulia ini. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menggunakan waktu guna mempelajari dakwaan dari jaksa penuntut umum. Yang pada akhirnya kesempatan tersebut kami manfaatkan untuk mengajukan eksepsi untuk perkara ini untuk dan atas nama terdakwa Rangga Putra Adi Pranata. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada yang terhormat saudara jaksa penuntut umum. Majelis persidangan yang kami muliakan, eksepsi yang kami sampaikan ini pada prinsipnya tidak terlepas dari upaya penegakan hak-hak dari tersangka yang proses pemeriksaan pendahuluan telah ada pelanggaran yang pada akhirnya sangat merugikan terdakwa. Kemudian dalam eksepsi ini kami menyoroti surat dakwaan yang telah dibacakan jaksa penuntut umum pada persidangan tanggal 28 September 2021 yang lalu. Sehubung dengan adanya dakwaan dan rekan jaksa penuntut umum, maka perkenankan kami menyampaikan eksepsi atas nama Rangga Putra Adi Pranata sebagai berikut. Dakwaan batal demi hukum. 1. Bahwa jaksa penuntut umum dalam menulis nomor perkaranya salah, dan oleh karena itu dakwaan itu dinyatakan tidak sah atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2. Bahwa jaksa penuntut umum juga dalam menulis kejaksaan negerinya harus disambung dengan Garut. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 3. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh penyidik di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu tidak tepat. Karena di dalam dakwaan tersebut, tanggal 29 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, dan yang seharusnya tertanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan harus dinyatakan ditolak. 4. Bahwa dakwaan penuntut umum ini tidak mencantumkan tanggal kapan surat dakwaan tersebut dikeluarkan, dan juga dakwaan tersebut tidak ada tanda tangan karena surat dakwaan ini batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 5. Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan sehingga menyesatkan dan cenderung asal-asalan dalam penerapan paksa yang mengisyaratkan bahwa jaksa penuntut umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini. 6. Bahwa dengan ketidakjelasan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, maka dakwaan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ibu Majelis Hakim akan memberikan keputusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi kami untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal secara hukum atau setidak-tidaknya haruslah dibatalkan. 3. Membebaskan seluruh biaya ini kepada negara. Subsidiar, memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Demikianlah eksepsi ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan yang terhormat Bapak Ibu Majelis Hakim. Kami sampaikan terima kasih. Kabupaten Garut, Kamis 30 September 2021. Jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai eksepsi atau nota keberatan yang telah dibacakan oleh penasihat hukum? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, kami akan berdiskusi untuk mengambil putusan selah. Maka dari itu, untuk semua yang hadir di persidangan kali ini keluar dari ruang sidang. Putusan selah nomor 123 garing B sus garing 2021 garing Pengadilan Negeri Garut. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa. Nama Rangga Putra Adi Pranata, tempat lahir Garut, umur tanggal lahir umur 31 tahun, tanggal lahir 17 Juni 1990, agama Islam, pendidikan S1 Bisnis Manajemen, pekerjaan CEO perusahaan Putra Pranata, alamat Kampung Lubuk Senang, Cikanyang Garut, kewarganegaraan Indonesia. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan rutan oleh 1. Penyidik Polsek Pasuruan dengan jenis penahanan rumah tahanan rutan sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 29 September 2021. 2. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut dengan jenis penahanan rumah tahanan rutan sejak tanggal 29 September sampai dengan 30 September 2021. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukumnya, yaitu Rahmat Nuratul Fadilah, advokat pada kantor pengacara dan konsultan hukum perisai kebenaran dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2021 yang didaftarkan di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut nomor registrasi perkara PDM 03 garing Pengadilan Negeri Garut garing 05 garing 2021 Pengadilan Negeri tersebut. Setelah membaca surat-surat dalam berkas terdakwa yang bersangkutan dalam perkara ini, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum di persidangan hari Kamis 30 September 2021, setelah mendengar pembacaan nota keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa di persidangan pada hari Kamis 30 September 2021, setelah mendengar pembacaan pendapat penuntut umum dan nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis 30 September 2021, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara 123 garing Pit sus garing Pengadilan Negeri Garut tertanggal yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 yang ada pokoknya adalah sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Rangga Putra Adi Pranata tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Rangga Putra Adi Pranata dengan nomor register perkara PDM 03 garing Pengadilan Negeri Garut garing 05 garing 2021 tertanggal 30 September 2021 yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis 30 September 2021 adalah sah menurut hukum. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama Rangga Putra Adi Pranata oleh Pengadilan Negeri Garut untuk dilanjutkan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. 5.
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis 30 September 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Sepa Permadiana sebagai Hakim Ketua, Norman Tio dan Resnan Julianti yang keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan setelah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jessica Putriani sebagai protokol pada Pengadilan Negeri Garut, dengan dibantu oleh Salma Indonesia sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Rama Ramadhani sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Garut, serta dihadiri pula oleh terdakwa yang menyaksikan hukumnya. Baik, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan ke sidang pembuktian. Silakan kepada terdakwa untuk berpindah tempat yang telah disediakan. Penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap. Silakan untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Tugas, hadapkan saksi pertama ke ruang sidang. Saudari saksi yang sesuai di BAP identitasnya adalah nama Revina Sri Apianti, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir Garut 3 Maret 1997, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir bisnis digital, pekerjaan karyawan perusahaan Putra Pranata, alamat Kampung Cibuluh, Cisurpan, Garut, agama Islam, kebangsaan Indonesia, betul? Selanjutnya, saksi yang sesuai di BAP identitasnya adalah nama Yulis Rahmawati, umur 20 tahun, tempat tanggal lahir Garut 28 Januari 1995, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir bank syariah, bisnis syariah, kerjaan karyawan perusahaan Putra Pranata, alamat Tarogong Kidul, Garut, agama Islam, kebangsaan Indonesia, betul? Apakah saudara saksi sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Saya sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini. Apakah saksi kenal dengan terdakwa? Kenal Hakim. Apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa? Iya, Hakim. Baiklah, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, apakah saudari siap untuk disumpah atau berjanji? Saya siap bersumpah. Kepada petugas juru sumpah pada pengambil tempat, Ikutikan kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari hari sebenarnya. saudari saksi sudah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu, kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila saudari terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara mengerti? Apa yang saudari periksa dalam persidangan ini? Terkait Parangga yang melakukan transaksi di tempat yang tidak seharusnya melakukan transaksi. Dari mana kalian tahu bahwa Parangga melakukan transaksi tersebut? Saat jam istirahat, Kami sedang akan membayar belanjaan kami ke supermarket dan mengambil mobil ke halaman kantor. pada saat itu juga kami melihat Parangga melakukan transaksi untuk melakukan penarkoba. Baik, bagaimana reaksi kalian berdua saat melihat kejadian tersebut? Kami kaget dan bingung, dan kami langsung melaporkan ke pihak yang berkewajiban.
Baik, saudara penuntut umum silakan serahkan barang bukti kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Apakah benar? Apakah benar yang ada di foto ini adalah Parangga? Iya benar, Pak Hakim. Baik, saudara penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang mulia. Baik, penasihat hukum Tidak ada yang mulia. silakan untuk anggota hakim 1 untuk hakim anggota 1 untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Saudari saksi, setelah kejadian tersebut, apa saudari langsung melapor? Ya langsung melapor. Bagaimana saudara saya itu? Mendengar dari saksi bahwa saudara Parangga melakukan tindakan yang mencurigakan, kemudian melakukan transaksi sejumlah uang, lalu Parangga mengambil paket ke mobil. Kemudian saya melaporkan ke pihak yang berwajib. Saya langsung pergi ke kediaman terdakwa pada sore hari dan membawa terdakwa ke lapas. Baiklah, terima kasih. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, hakim anggota 2, apakah ada pertanyaan saudara saksi? Ada yang mulia. Silakan. Kapan kejadian tersebut berlangsung dan bagaimana situasi dan kondisi tempat tersebut? Pada tanggal 28 September 2021, tepatnya di belakang kantor dan suasana di sana sangat sepi. Yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, silakan untuk mengambil tempat di depan majelis hakim. Keterangan dari saksi dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi dapat menuju tempat yang telah disediakan. Untuk sekarang, silakan untuk menuju ke tempat yang telah disiapkan. Baik, apakah saudara terdakwa saya Desmond Rohani serta dapat memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Saya sangat bersedia rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan. Baiklah, karena identitas saudara sudah jelas di BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Saudara terdakwa, apakah Anda kenal dengan saksi? Ya, benar. Saudara terdakwa, apa benar di dalam foto Anda sedang menyuap karyawan bea cukai agar bisa menyelundupkan dan menggunakan narkoba? Ya, benar. Baik, saudara terdakwa, apakah benar Anda melakukan penyelundupan terhadap karyawan bea cukai untuk menyelundupkan narkoba dan memakai narkoba tersebut? Benar. Baik, saudara terdakwa, atas dasar apa Anda melakukan hal tersebut? Karena keuntungan saya lebih besar daripada penghasilan saya bekerja di dalam sebuah perusahaan saya. Baik, saudara terdakwa, mengapa Anda ingin menambah harta kekayaan Anda dengan cara menjadi pengedar dan pengguna narkoba? Karena saya ini dengan teman saya yang berpendapatan keuntungan lebih besar daripada perusahaan saya. Baik, saya rasa cukup itu ya. Baik, saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa? Silakan. Saudara terdakwa, apakah saat dimintai keterangan Anda sudah mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Saya sudah mengatakannya dengan jujur dan terbuka. Saudara terdakwa, apakah saat memberi keterangan Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya, saya sudah mengakuinya. Apakah saudara terdakwa mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya, saya sudah tahu. Saudara terdakwa, apakah saudara menyesal setelah melakukan hal tersebut? Sangat menyesal. Baik, majelis hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, silakan untuk anggota 1, apakah ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Silakan untuk anggota 2. Terima kasih yang mulia.
Apakah saudara terdakwa tidak menanyakan kepada perusahaan teman saudara agar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar? Iya. Cukup yang mulia. Sidang pemeriksaan terdakwa telah selesai. Maka untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya. Untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Tanggal berapa penita? Pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021. Ya, baik. Saya harap semua pihak dapat hadir tanpa surat panggilan dari pengadilan negeri. Untuk petugas silakan untuk membawa kembali dakwa ke tahanan. Baik. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan dan pembuktian perkara pelanggaran HAM dan penyuapan dengan pidana nomor 123 garing Pid Sus garing 2021 garing Pengadilan Negeri Garut atas nama Rangga Putra Adi Pranata selesai dan akan dilanjutkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan untuk hadirin untuk duduk kembali. Baik, sidang hari ini akan segera dimulai. Sidang Pengadilan Negeri Garut yang menuntut perkara pidana nomor 123 garing Pid Sus garing 2021 garing Pengadilan Negeri Garut atas nama Rangga Putra Adi Pranata pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang? Siap, Yang Mulia. Silakan untuk menghadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Petugas, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa terkena Rangga Adi Pranata, silakan masuk ke ruangan sidang. Sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Jaksa penuntut umum apakah sudah siap untuk mengajukan tuntutan pidana pada hari sidang? Saya siap. Silakan untuk dibacakan. Kejaksaan Negeri Garut untuk keadilan surat tuntutan nomor perkara 123 garing Pitsus garing 2021 Pengadilan Negeri Garut. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Purwakarta yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan menghadiri atas nama terdakwa Rangga Putra Pranata, tempat lahir Garut, umur 31 tahun, tanggal lahir 17 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S1 Bisnis Manajemen, pekerjaan CEO perusahaan Putra Pranata, alamat Kampung Legok Senang, Kajang Garut, kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Garut tanggal 30 September 2021 nomor 123
Binsus/2021 Pengadilan Negeri Garut serta surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 7 Oktober 2021 nomor 123B/P3/9/2021. Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan tanggal 30 September 2021 sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini, yakni dakwaan ke-1 pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 KUHP atau dakwaan kedua pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 KUHP pidana, ataupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut telah diterangkan saksi-saksi sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi: 1. Saksi Yulis Rahmawati bahwa sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saksi disumpah bahwa saksi adalah karyawan dari perusahaan Putra Pramata, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2021 pada saat saksi sidang berjalan ke parkiran di belakang perusahaan, bahwa pada saat kejadian Yulis dan Revina sedang berada pada jam istirahat dan akan pergi ke supermarket, bahwa pada saat itu saksi melihat dengan jelas keadilan tersebut. 2. Saksi Revina Sri Apianti bahwa sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu saksi disumpah bahwa saksi adalah teman yang mengantar Yulis untuk pergi ke supermarket, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2021 pada saat saksi sedang berjalan ke parkiran di belakang perusahaan, bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku adalah atasan mereka, maka saksi langsung melapor kepada satpam setempat. Keterangan terdakwa bahwa sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu terdakwa disumpah bahwa benar terdakwa memiliki niat melakukan penyelundupan narkoba dan penyuapan, bahwa pada mulanya terdakwa sedang beristirahat di luar kantor, bahwa menjelang pukul 1 siang terdakwa melihat seseorang dari Bea Cukai, bahwa benar setelah bertemu dengan karyawan Bea Cukai terdakwa langsung memberikan uang penyuapan, bahwa benar terdakwa membawa paket berisi narkoba jenis sabu. Barang bukti: di dalam perkara ini terdapat barang bukti yaitu berupa 1 sabu, 2 uang, 3 foto. Analisis atau pembahasan yuridis. Saudara hakim ketua majelis yang terhormat, saudara para hakim anggota majelis yang terhormat, setelah mengemukakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ini yang pada dasarnya merupakan perwujudan dan ungkapan atau serangkaian perbuatan terdakwa sendiri, maka sampailah pada analisa hukum yang akan memberikan pandangan tentang persoalan apakah fakta-fakta yang telah ditemukan di atas dapat terbukti serta perbuatan pidana apa yang telah dilakukan terdakwa. Untuk dapat dikatakan bahwa terdakwa telah terbukti melanggar pasal-pasal yang didakwakan, maka perbuatan yang terbukti harus pula memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut. Unsur-unsur pidana yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan kami yakini: 1. Pasal 127 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dengan demikian maka tugas kami selaku penuntut umum adalah untuk membuktikan dakwaan tersebut menurut hemat kami sebagaimana faktor-faktor yang diperoleh di muka persidangan. Maka kami selaku penuntut umum berkeyakinan bahwa dari semua dakwaan kami tersebut sangat beralasan dan cukup bukti, yakni pasal 127 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut. Unsur barang siapa. Yang dimaksud dengan kata barang siapa di sini adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan. Bahwa terdakwa Rangga Putra Adi Pranata kiranya sudah jelas di sini sebagai subjek pelaku tindak pidana penyelundupan dan penguapan yang disertai dengan pembuktian yang telah diajukan ke pengadilan. Unsur memberikan suatu barang. Yang dimaksud dengan memberikan pada umumnya adalah memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang pada umumnya adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.
Unsur ini dibuktikan berdasarkan fakta dan bukti persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa memberikan sejumlah uang kepada karyawan bea cukai dan membawa satu paket narkoba di saku jasnya. Unsur menggunakan suatu barang, yang dimaksud dengan menggunakan pada umumnya adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai pakai. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan para saksi juga pengakuan dan keterangan terdakwa yang pada intinya menyebutkan bahwa terdakwa mengakui tentang perbuatannya, maka kami penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakini menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami pasal 127 ayat 3 KUHP. Hal-hal meringankan terdakwa belum pernah dihukum sebagai penumpang hidup keluarganya sopan dalam persidangan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana ini. Berdasarkan uraian di atas, maka kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memberikan dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Rangga Putra Adi Pranata bin Ahmad bersalah telah melakukan tindak pidana penyelundupan dan penguapan sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 3 KUHP. Saudara terdakwa, apakah Anda paham dengan tuntutan pidana yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Paham. Saudara terdakwa, apakah Anda akan mengajukan pembelaan? Tidak paham. Saudari penasihat hukum, apakah Anda akan mengajukan pembelaan? Tidak, Yang Mulia. Baik, acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Oleh karena itu, sidang saya tunda untuk beberapa waktu untuk mempersiapkan konsep putusannya. Kepada semua hadirin dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang untuk beberapa waktu. Baik, untuk sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Saya mohon untuk semua pihak yang hadir untuk memperhatikan isi putusan dengan seksama. Mengadili 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Rangga Putra Adi Pranata tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Rangga Putra Adi Pranata dengan nomor register perkara KDM 03 garing Pengadilan Negeri Garut garing 05 garing 2021 tertanggal 7 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan pada Kamis 30 September 2021 adalah sah menurut hukum. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rangga Putra Adi Pranata dengan pidana penjara selama 4 tahun. 4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam di tingkat banding sebesar Rp1 juta. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Kamis 7 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Siapa Permadiana sebagai Hakim Ketua, Nurmantio dan Risa Ketuna Julianti yang keduanya sebagai Hakim Anggota. Untuk petugas silakan untuk membawa kembali dakwa ke tahanan. Baiklah, dengan demikian putusan perkara pelanggaran HAM dan penyuapan dengan pidana nomor 123 garing P sus garing 2021 garing Pengadilan Negeri Garut atas nama Rangga Putra Adi Pranata selesai dan sidang dinyatakan ditutup.